Kembali lagi bersama saya Asep Hidayat di channel Belajar Bareng. Kali ini kita akan membahas pelajaran Al-Quran Hadis. Ini diajarkan di kelas 8, yaitu hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid lis-sukun. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai mad iwad. Nah, al-madul iwad. Pengertian, secara bahasa, mad itu artinya panjang dan iwad artinya pengganti. Secara istilah, ilmu tajwid, mad iwad adalah bacaan dibaca panjang sebagai pengganti dari fathatain. Ini tanda fathatain ya. Yang diikuti alif. Nah, jadi fathatain yang diikuti alif karena dibaca waqaf. Nah, ini pengertian daripada mad iwad. Jadi ketika ada fathatain yang diikuti oleh alif dan kita baca waqaf, maka itulah mad iwad. Cara membacanya yaitu dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Apa sih dua harokat itu? Yaitu dua ketukan. Contoh nih, dua ketukan. Contoh dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 5. Al-Adiyat ini surat yang ke-100 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Wal-'adiyati dhabhan. Jadi di bacaannya atau tulisannya wal-'adiyati dhabhan. Karena di situ ada fathatain yang diikuti oleh alif dan kita baca waqaf, maka cara membacanya menjadi wal-'adiyati dhabha. Contoh yang kedua, fal muriyati qadhan. Tulisannya dibacanya fal muriyati qadha. Dua ketukan. Fal mughirati subhan. Tulisannya, bacaannya atau dibacanya fal mughirati subha. Dua ketukan. Fa'atharna bihi naq'an. Tulisannya, dibacanya fa'atharna bihi naq'a. Dua ketukan. Fawasatna bihi jam'an. Dibacanya fawasatna bihi jam'a. Dua ketukan. Tetapi ada pengecualian jika ada fathatain, tetapi fathatain itu berada pada huruf tak marbutoh. Otomatis fathatain itu tidak diikuti oleh alif. Maka itu bukan mad iwad. Contoh, wa naj'alahum a'immatan. Tulisannya wa naj'alahum a'immatan. Dibacanya wa naj'alahum a'immah. Nah, jadi tidak a'immata, tidak, tetapi a'immah. Karena itu fathatain di atas tak marbutoh. Lagi pula tak tersebut tidak diikuti oleh alif, sedangkan syarat mad iwad adalah jika ada fathatain diikuti oleh alif dan dibaca waqaf. Jadi itu pembahasan mengenai mad iwad. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang mad lain ya. Ini mad lain. Secara bahasa mad artinya panjang, sedangkan lain artinya adalah lunak. Jadi mad lain adalah bacaan panjang yang dibaca lunak. Dengan syarat apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf. Jadi sama ya. Jadi ketika kita baca waqaf maka jadilah mad lain. Cara membacanya bisa 3 jenis ya, bisa 1 alif atau 2 harakat, bisa 2 alif atau 4 harakat, atau bisa dibaca juga 3 alif atau 6 harakat. Sekali lagi harokat itu adalah ketukan. Jadi kalau 1 alif 2 harakat berarti 2 ketukan. Jika 2 alif atau 4 harokat berarti 4 ketukan. Jika 3 alif atau 6 harakat berarti 6 ketukan. Jadi itu panjang bacaannya seperti itu. Contoh ini berada di dalam Quran surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy ini adalah surat yang ke-106 dari 114 surat.
Contohnya li ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Nah, ini Quraisy was-shaif ini adalah contoh madlain. Falyabudu rabba hadzal bait. Nah, bait ini juga madlain. Jadi yang dikasih tanda merah ya, warna merah ini contoh-contoh bacaan madlain. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, khauf ini juga madlain. Jadi sekali lagi madlain adalah jika ada waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah. Contoh Quraisy. Ini ada ya sukun yang didahului oleh huruf ro yang berharokat fathah dan dibaca wakof. Jika tidak dibaca wakof, maka tidak jadi madlain ya. Jadi Quraisyin ila, jadi kalau wasol. Jadi syaratnya pertama ada ya sukun atau waw sukun didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Quraisy, was-shaif, al-bait, khauf. Nah, yang ini waw khauf ini waw sukun. Kalau ini ya sukun, ini ya sukun, ini juga ya sukun. Cara membacanya bisa panjangnya 1 alif, 2 ketukan atau 2 alif, 4 ketukan atau 6 alif atau 3 alif, 6 ketukan. Contoh Quraisy bisa 2 ketukan atau Quraisy 4 ketukan atau 6 ketukan. Quraisy gitu. Jadi itu pembahasan tentang mad lain. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu mad arid lis sukun. Nah, yang ketiga mad arid lis sukun. Secara bahasa, mad artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Jadi ini secara bahasa ya. Secara istilah, mad arid lis sukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof. Wakof itu berhenti, artinya baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat karena kehabisan nafas. Nah, cara membacanya bisa 1 alif atau 2 harokat, itu qasr pendek, 2 alif atau 4 harokat, tawasud tengah-tengah sedang, atau 3 alif 6 harokat yang panjang ya. Nah, itu cara membaca mad arid lis sukun. Contoh surat An-Nas, Malikin nas bisa 2 ketukan atau Malikin nas 4 ketukan atau 6 ketukan. Malikin nas. Jadi bisa 1 alif, 2 alif atau 3 alif atau 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Nah, ini Malikin nas ini ada huruf mad tabi'i. Huruf mad tabi'inya adalah alif karena huruf sebelumnya harokatnya fathah, atau waw mati ini juga huruf mad tabi'i dipakai ketika huruf sebelumnya harokatnya dhammah, atau ya mati ini dipakai ya mati ketika huruf sebelumnya harokatnya kasroh. Kun fayakun. Nah, ini kenapa pakai waw mati? Karena huruf yang dibaca panjangnya atau huruf sebelumnya harokatnya dhammah. Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa pakai ya mati? Karena huruf yang dibaca panjangnya harokatnya adalah kasroh. Yaitu pembahasan tentang mad iwad, mad lain, dan mad arid lis sukun. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.